Tan hisap tidak banyak berpengaruh di dalam celah itu, jadi Wang Lin memusatkan seluruh perhatiannya untuk menyerap naga guntur. Untaian cabang memanjang dari naga guntur ke seluruh penjuru jiwa asal Wang Lin. Kekuatan naga guntur mengubah jiwa asal Wang Lin secara misterius. Memakan naga guntur kuno ini sama saja dengan melahap langit yang dipenuhi guntur. Bagaimana mungkin jiwa asal seorang kultivator mampu menahan guntur seperti ini? Bahkan orang-orang seperti Sang Maha Melihat pun tak akan berani melahap naga guntur kuno. Ini karena naga guntur ini berbeda dengan binatang buas kuno lainnya. Namun, Wang Lin masih merasa ada sesuatu yang salah. Seolah ada sesuatu yang terlupakan, ia merenung cukup lama dan perasaan itu masih ada. Ia berdiri dan berjalan menuju pintu keluar celah. Di luar gelap gulita, disertai suara angin menderu. Semakin dekat ia ke pintu keluar, semakin kuat suara itu. Ia melihat keluar celah itu, seolah-olah sambaran petir menyambar pikirannya dan dia tiba-tiba tahu mengapa dia merasa ada sesuatu yang salah. Mengapa ada penghalang itu ketika jiwa asalku mencoba kembali ke tubuhku, pikir Wang Lin dengan ekspresi yang buruk. Iblis yang terpencar itu masih tersegel di dalam jiwa asalnya, jadi mustahil itu adalah miliknya, jiwa asalnya juga tidak terlihat seperti telah dirampok. Sepertinya masalahnya ada pada jiwa asalku. Pikir Wang Lin berencana agar jiwa asalnya meninggalkan tubuhnya lagi, tapi ekspresinya langsung berubah. Jiwa asalku tidak bisa meninggalkan tubuhku, seru Wang Lin terkejut, dia segera mundur beberapa langkah dan duduk bersila, dan mulai merenung dengan tenang. Itu masih penghalang yang menghalangi jiwa asalku untuk pergi. Mungkinkah ini harga yang harus dibayar setelah jiwa asalku bermutasi? Pikir Wang Lin, lupakan saja dulu, aku akan lihat token apa ini, mantra apa yang ada dalam token ini. Pikir Wang Lin melambaikan tangannya dan sebuah token ungu emas muncul di depannya. Token ini sepenuhnya berwarna ungu, dan ada jejak cahaya keemasan di dalamnya. Ada beberapa rune yang rusak di permukaan token. Wang Lin memindainya dengan indera ilahinya dan ekspresi nampak aneh. Penyimpanan, ada ruang unik di dalam token ini, meskipun ruang di dalamnya dipenuhi kabut ungu, itu memang sebuah perangkat penyimpanan. Hanya ada satu benda di dalamnya, yaitu pedang. Itu bukan pedang surgawi, melainkan salah satu pedang dari 12 pedang. Setelah memikirkannya, Wang Lin menyimpulkan bahwa pedang ini berasal dari murid pedang Dalu terakhir yang terperangkap di dalam kabut. Entah mengapa, ketika murid itu dikorbankan untuk token, pedang itu diserap oleh token itu. Dengan pikirannya, pedang itu terbang dan menusuk ke tanah di sampingnya. Wang Lin menarik kembali indera spiritualnya. Ia melihat token itu, dan mulai merenung. Tidak ada yang mengejutkan dari token ini, tapi mengapa token ini begitu dicari oleh Tian Yunzi, Ling Tianhou, dan leluhur darah? Token ini adalah kunci untuk membuka gua, hanya dengan membuka keempat gua palsu, pintu terakhir dapat dibuka. Menurut Yao Xie, Tian Yunzi dan Ling Tianhou tidak tahu bahwa ada gua palsu keempat, tapi ayahnya, leluhur darah tahu soal ini. Chen Long dan Grid tahu aku mendapatkan token itu, tapi Chen Long tidak melihat semuanya. Dia pasti pikir Grid yang sudah mengambil token itu. Pikir Wang Lin mengalihkan pandangannya. Ia menatap kegelapan pekat di luar melalui celah gua dan menunjukkan ekspresi getir. Kalaupun aku punya token ini, apa gunanya kalau aku terjebak di sini dan tidak bisa keluar? Tidak perlu mencoba teleportasi. Kalau orang selicik Grid saja tidak pernah teleportasi. Aku hanya tidak tahu apakah aku bisa masuk ke gua dari sini, pikir Wang Lin menyipitkan matanya, ia melambaikan tangannya, dan sebuah kristal muncul di tangannya. Setelah melihatnya sejenak, ia menghela napas dan tersenyum pahit, aku tidak bisa mengaktifkannya. Ia merenung sejenak dan melihat sekeliling, retakan celah itu tidak besar, hanya selebar beberapa puluh kaki, ia bisa melihat semuanya dengan jelas hanya dengan sekali pandang. Tak lama kemudian, ia berdiri, dan tiba di pintu masuk retakan, daya hisap di luar tak pernah berhenti. Setelah bergerak sedikit lebih maju, ia bisa merasakannya dengan jelas. Bahkan tubuhnya terasa tersedot ke dalamnya. Wang Lin mundur dan bergumam, aku penasaran bagaimana keadaan nyamuk itu sekarang, apa hasil pertarungan antara senior Zhou Yi dan Grid. Tapi, kalaupun Zhou Yi menang, dia tetap tidak akan tahu di mana aku berada, lagi pula, bahkan indera pedangnya pun tidak bisa mencapai di sini, pikir Wang Lin mendongak ke dinding, dan tubuhnya bergerak saat mencoba menggunakan mantra pelarian bumi. Namun, begitu tubuhnya menyentuh dinding, ia berhenti dan mendarat di tanah, ia mengeluarkan sebuah jiwa, melemparkannya ke dinding, dan mengamatinya.
Jiwa itu melayang ke dinding bagaikan gumpalan asap, tapi Wang Lin langsung merasakan jeritan memilukan dari jiwa itu, seolah jiwa yang masuk ke dalamnya terkoyak dan langsung tersedot ke dasar oleh daya hisap yang kuat. Titik bahaya, pikir Wang Lin dengan kepahitan melintas di matanya semakin kuat. Ia mengeluarkan 3 pedang, ketiga pedang itu berasal dari 12 pedang murid pedang, jika ditambahkan dengan pedang yang ada di dalam token, maka pedang itu menjadi ular, kuda liar, dan anjing liar, dan ia saat ini memiliki 7 pedang dari 12 pedang. Ketika 7 pedang terbang di sekelilingnya, ia menyemburkan energi asalnya, dan melilit 7 pedang, ada untaian guntur di dalam energi asalnya. Setelah menyentuh pedang-pedang itu, kilat menyambar ke seluruh pedang, ke-7 pedang itu juga terhubung oleh petir, dan membentuk formasi pedang misterius. 7 pedang ini dapat membentuk formasi pedang 7 bintang, dengan gunturku yang menghubungkan mereka, kekuatan formasi pedang akan meningkat, pikir Wang Lin kemudian berbalik dan melihat lengan buntung dan kepala yang terpenggal, jiwa asal pemiliknya, dan juga energi pedang Ling Tianhou tersegel di dalamnya. Bagaimanapun Wang Lin sangat berpengalaman dalam memurnikan jiwa dan mengekstrak energi pedang. 2 suapan energi asal memungkinkannya untuk mengekstrak energi pedang Ling Tianhou dan melahapnya. Biasanya, setelah melahap energi pedang Ling Tianhou, jiwa asalnya akan merasakan gelombang rasa sakit dan baru berhenti setelah ia pulih sejenak. Namun, saat ini, setelah melahap 2 energi pedang berturut-turut, jiwa asalnya merasa sangat nyaman. Wang Lin kemudian mengeluarkan bola pembatas, bola kecil itu membesar setelah keluar dan mendarat, tangan kanan Wang Lin membentuk segel, lalu menunjuk bola itu, menyebabkan bola pembatas itu mulai terbelah 2, menampakkan seorang pria di dalamnya. Orang ini adalah Du Jian dari Divisi Merah, matanya terpejam dan wajahnya pucat, ia perlahan membuka matanya dan menatap Wang Lin. Setelah memeriksa dirinya sesaat, ia segera menyadari bahwa jiwa asalnya telah tersegel, saat ini, ia pada dasarnya telah menjadi manusia biasa. Suara Wang Lin terdengar tenang saat dia berkata, Du Jian, kau bisa memberitahuku rahasia guru sekarang. Du Jian menunjukkan ekspresi getir, ia menatap Wang Lin dengan ekspresi rumit. Setelah merenung sejenak, ia berkata, kalaupun aku bicara, aku khawatir akan sulit menghindari kematian. Tatapan Wang Lin menyapu Du Jian, kilatan petir muncul di matanya, hal ini membuat Du Jian terkejut. Kakak senior Du, kesabaranku ada batasnya, kata Wang Lin. Du Jian telah bertemu banyak kultivator dan bahkan melihat banyak kultivator yang kuat. Dia pernah melihat para kultivator yang matanya dipenuhi petir, semua petir itu diciptakan oleh mantra. Namun, pada saat ini, kilatan petir dari mata Wang Lin membuatnya merasa seperti sedang berdiri di bawah langit yang luas dan menatap petir. Perasaan itu seperti tidak tahu harus berbuat apa ketika berhadapan dengan kekuatan langit. Wang Lin sedikit mengerutkan keningnya, ia tak ingin lagi berurusan dengan omong kosong ini, jadi ia meraih Du Jian dan menyeretnya ke arah celah. Di dekat celah itu, Du Jian merasakan daya hisap yang sangat besar, bahkan dengan kultivasinya, ia merasa seolah jiwa asalnya akan ditarik keluar dari tubuhnya. Dia mulai berseru karena ketakutan. Bicaralah, kata Wang Lin dengan dingin. Ekspresi Du Jian semakin pucat dan bayangan kematian menyelimuti tubuhnya. Ekspresi Wang Lin nampak tenang saat ia meraih Du Jian dan menariknya ke arah celah itu sekali lagi. Du Jian tiba-tiba merasakan hisapan dari luar meningkat 10 kali lipat. Pada saat ini, jiwa asalnya ditarik keluar dari tubuhnya dan meninggalkan tubuhnya. Sekeras apapun jiwa asalnya berjuang, jiwanya tetap ditarik keluar secara perlahan dari tubuhnya. Du Jian yang gemetar berteriak, aku akan bicara, aku akan bicara. Wang Lin menarik tangan kanannya, melemparkan Du Jian ke samping dan menatapnya dengan dingin. Mata Du Jian dipenuhi ketakutan saat berkata, aku akan memberitahumu semua yang kutahu, tapi kau harus berjanji untuk tidak membunuhku. Aku melihat guru melahap Sun Yun, aku tidak melihatnya secara langsung, tapi goblin gunung yang telah dilahapnya melihatnya. Dalam ingatan itu, Sun Yun dan guru bertengkar hebat, tapi akhirnya, guru menggunakan mantra yang melahap Sun Yun, lalu pergi. Inilah rahasia terbesarnya. Ketika Du Jian melihat ingatan itu hari itu, ia sangat terkejut. Di saat yang sama, rasa takut muncul di hatinya. Inilah sebabnya ia sangat takut pada Tian Yunzi selama ini. Hal ini diam-diam terpendam jauh di dalam hatinya, dan ini pertama kalinya ia menceritakannya pada Wang Lin. Wang Lin terkejut dalam hatinya dan bertanya, seperti apa ekspresi guru saat itu? Sepertinya ada penyesalan, namun, ada sesuatu yang aneh tentang guru di dalam ingatan goblin gunung itu.
Aku belum pernah melihat guru memakai jubah hitam sebelumnya, kata Du Jian. Wang Lin terkejut dalam hatinya, Tian Yunzi berjubah hitam itu, ini menarik, pikir Wang Lin dengan tatapan menjadi dingin. Sepertinya aku tidak bisa tinggal di planet Tian Yun lagi, jika aku masih tinggal, aku mungkin akan dilahap habis begitu mengetahui rahasia guru, pikir Wang Lin memutuskan untuk segera meninggalkan planet Tian Yun. Setelah meninggalkan tanah roh iblis ini, aku akan menyatu dengan tubuh asliku dan pergi, tapi aku masih belum yakin apakah aku bisa meninggalkan tempat ini, pikir Wang Lin. Setelah Du Jian memberitahu Wang Lin rahasia terbesarnya, ia terus memperhatikan Wang Lin dengan waspada. Ia bisa melihat ekspresi Wang Lin sedikit berubah. Ia menatap gua, lalu 7 pedang pusaka yang melayang di sekitar Wang Lin. Ini pasti gua rahasia, orang ini kejam, jadi aku tidak bisa tinggal di sini, tapi sayangnya kultivasiku belum cukup, jika saja aku bisa mencapai tahap Ascendan, pikir Du Jian dengan getir. Mencapai Ascendan berarti kesempatan untuk hidup, namun jika gagal berarti kematian. Daripada menunggu kematianku di sini, aku akan coba pertaruhan ini, pikir Du Jian dengan dingin. Namun, tepat saat ia bersiap, tatapan dingin Wang Lin tertuju padanya, dan tekadnya langsung runtuh. Wang Lin melambaikan tangan kanannya, dan ke-7 pedang yang melayang sekejap menghilang ke tubuhnya. Wang Lin berkata dengan tenang, aku memberimu satu kesempatan untuk mencapai tahap Ascendan, jika kau berhasil, aku akan memberimu keberuntungan. Du Jian terkejut dan merenung, ia tidak bertanya keberuntungan macam apa itu. Saat ini, ia yakin dalam hatinya bahwa Wang Lin ini tidak akan melepaskannya, ia menatap Wang Lin dan berkata, seorang pria sejati menepati janjinya. Wang Lin mengangguk tanpa suara. Du Jian segera memejamkan matanya, ia merasakan domainnya yang telah lengkap, jiwa asalnya perlahan keluar dari tubuhnya. Mata Wang Lin dengan tenang menatap Du Jian dan merenung, alasan ia membiarkan Du Jian mencapai Ascendan, adalah untuk menjadikannya penjaga langit, ia tidak melupakan tentang penjaga langit dari batu giok. Bahkan, sejak ia menangkap Du Jian, ia telah memutuskan untuk memurnikan orang ini, menjadi penjaga langit tingkat rendah. Waktu berlalu, dan energi asal surgawi di dalam tubuhnya semakin kuat, tak lama kemudian, jiwa asalnya terbang keluar, dan mulai menyatu dengan energi asal surgawi. Waktu 10 hari berlalu, jiwa dan energi asal Du Jian menyatu sepenuhnya, jiwa asalnya perlahan menyatu kembali ke dalam tubuhnya, dan aura seorang kultivator Ascendan tiba-tiba muncul. Du Jian membuka matanya dan memperlihatkan tatapan yang rumit, ia tahu bahwa ia telah gagal saat mencapai tahap Ascendan, dan Wang Lin lah yang menyelamatkannya. Saat ini, banyak pikiran memenuhi benaknya. Setelah beberapa saat, Du Jian menghela napas. Meskipun ia telah mencapai tahap Ascendan, ia adalah kultivator Ascendan yang paling lemah dan tak berdaya melawan Wang Lin. Keberuntungan macam apa yang akan kau berikan padaku? Tanya Du Jian. Saat ini, perasaan Du Jian terhadap Wang Lin nampak rumit, ada kebencian dan rasa terima kasih, tapi lebih dari itu ada penyesalan dan ketakutan. Nada bicara Wang Lin tenang saat ia berkata, sempurnakan tubuh dan ubah jiwa asal melalui ritual rahasia, ini akan memberimu kesempatan untuk mencapai tahap akhir Ascendan, dengan setengah langkah menuju tahap Yin Yang. Kata Wang Lin. Jantung Du Jian berdebar kencang dan ia bertanya dengan getir, ritual ini begitu menantang langit, artinya tingkat kegagalannya sangat tinggi, lupakan saja, aku hanya ingin bertanya satu hal, bisakah aku tetap sadar? Tanya Du Jian. Jika kau masih hidup setelah 1000 tahun, aku akan memberimu kebebasan, kata Wang Lin. Ada syarat penting untuk memurnikan seorang penjaga langit. Jika ada perlawanan sekecil apapun dari orang itu, prosesnya akan langsung gagal. Kaisar Langit Qinlin memiliki banyak pengawal langit, namun, semua orang yang dipilihnya untuk disempurnakan adalah orang-orang yang sangat setia padanya. Inilah yang mereka tukarkan dengan kultivasi yang kuat, jadi dia tidak perlu khawatir tentang hal ini. Pada saat ini, Wang Lin menggunakan cara yang sama dengan yang digunakan Kaisar Langit. Du Jian mengerutkan keningnya sambil menatap Wang Lin dan mengangguk, ia tahu takdirnya sudah ditentukan. Jika ia melawan atau tidak setuju, ia akan langsung mati, ia hanya bisa bertaruh sekali lagi bahwa ritual itu akan berhasil, dan bertaruh bahwa ia bisa bertahan hidup selama 1000 tahun, dia tidak punya pilihan, kalau dia tidak ingin mati, ini satu-satunya cara. Wang Lin tidak lagi membuang waktu, tangannya membentuk segel dan ia mulai menjalankan ritual itu. Dalam sekejap, sebuah jejak yang dipenuhi energi spiritual surgawi muncul, Wang Lin menempelkan jejak itu di dahi Du Jian. Tubuh Du Jian
gemetar saat dia menutup matanya, dan tidak bergerak. Tatapan Wang Lin menjadi serius. Proses pembuatan penjaga langit sangatlah rumit. Ia tidak boleh membuat satu kesalahan pun. Alasan mengapa dia begitu bersemangat memurnikan penjaga langit adalah karena penjaga langit itu mungkin mengetahui mantra yang dapat memberinya kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Jika gagal, aku hanya bisa menggunakan Yao Xie untuk mencoba lagi. Pikir Wang Lin menggerakkan tangannya, dan banyak simbol yang mendarat di tubuh Du Jian. Langkah pertama dalam menciptakan penjaga langit adalah memurnikan tubuhnya, menyempurnakan tubuh hingga tidak dapat dirusak oleh senjata magis biasa. Ketika Wang Lin melihat langkah ini, ia teringat pada dewa kuno. Langkah kedua adalah mengubah jiwa asal, membuka jiwa asal, dan menghancurkannya berkeping-keping. Kemudian, ia akan mengembangkan jiwa asal itu sebelum memasukkannya kembali ke dalam tubuh. Tubuh akan tanpa jiwa asal, tapi jiwa akan tetap berada di dalam tubuh. Langkah terakhir adalah melenyapkan indera spiritual mereka, tapi tetap mempertahankan kecerdasan mereka. Ini membuat para penjaga langit tidak memiliki emosi, tapi mereka tetap berpikir. Mereka memiliki tubuh yang kuat, tanpa emosi, dan tanpa rasa sakit meskipun kepalanya dipenggal. Beberapa bulan kemudian, di dalam celah itu, Wang Lin menyerap semua energi asal ke dalam tubuhnya. Sudah beberapa bulan sejak langkah pertama, pemurnian tubuh dimulai, dan Wang Lin telah gagal berkali-kali. Untungnya, Batu Giok mencatat bahwa pada saat pertama, betapapun gagalnya ia, orang yang dimurnikan tidak akan menghilang. Melihat boneka di depannya, Wang Lin mengerutkan keningnya. Menurut Giok, berbagai bahan perlu ditambahkan selama proses pemurnian. Langkah pertama baru akan selesai setelah semua bahan menyatu dengan tubuh. Wang Lin berpikir, dari 4 tingkatan penjaga surgawi, emas, perak, tembaga, dan besi, ini bahkan bukan penjaga surgawi tingkat besi. Renung Wang Lin melambaikan tangannya, dan sejumlah besar harta magis terbang keluar dan melayang di depannya. Ada banyak harta karun yang tidak lagi digunakan, sangat disayangkan jika dibuang begitu saja. Aku tidak punya bahan apapun, tapi aku punya banyak harta karun. Aku yakin dengan melebur harta karun ini, dan menyatukannya dengan boneka akan memberikan efek yang bagus, pikir Wang Lin dengan mata berbinar. Tangannya membentuk segel dan api muncul dan menyelimuti sekelompok harta magis itu. Api menyala dan beberapa harta karun ajaib mulai meleleh, akhirnya membentuk bola hitam. Pada saat ini, setangkai mawar biru dan bayangan kupu-kupu merah muncul. Melihat Hongdi muncul, Wang Lin ragu sejenak sebelum menyimpan mawar itu, dan melemparkan harta lain ke dalam bola hitam. Proses ini berlangsung selama beberapa hari, hingga bola cairan hitam di depannya menjadi berwarna dan cerah. Tangan kanan Wang Lin meraih bola itu, dan melemparkannya ke boneka. Babak pemurnian lainnya dimulai. Waktu 2 bulan pun berlalu. Pada hari itu, boneka itu mengeluarkan cahaya emas yang menerangi gua. Kekuatan peringkat tembaga. Meskipun langkah pertama penjaga surgawi telah selesai, jika langkah kedua untuk mengasah jiwa asal gagal, maka semuanya akan langsung gagal. Setelah gagal, tubuh ini tidak dapat dirasuki, jadi dia tidak akan dapat mencoba memurnikan jiwa asal lainnya. Wang Lin menunjukkan keraguan yang jarang terlihat. Ia melihat keluar celah. Selama 6 bulan terakhir, hisapan di luar tak pernah berhenti, dan tampaknya semakin kuat. Wang Lin melambaikan tangannya dan bendera jiwa muncul. Tengkorak raksasa langsung muncul dan mengambang di dalam bendera. Matanya memancarkan tatapan dingin saat menatap Wang Lin dan mengeluarkan geraman. Sebagian besar pecahan jiwa di dalam bendera jiwa menjauh dari tengkorak ini, seolah mereka tidak ingin mendekat. Hal ini memungkinkan tengkorak itu memiliki wilayahnya sendiri di dalam bendera jiwa. Hanya Qilin yang berbeda. Setelah melahap banyak makanan surgawi, ia mengalami serangkaian perubahan. Ketika melihat tengkorak itu mengaum, ia tiba-tiba mulai mengaum juga. Si tengkorak tiba-tiba menatap Qilin, keduanya saling menatap dan saling meraung. Tengkorak ini adalah iblis langit. Jika bukan karena Wang Lin menangkapnya saat ia lemah, pasti sulit baginya. Iblis langit itu meraung di tangan Wang Lin. Ia membuka mulutnya dan ingin melahap Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin saat mendengus dan mengaktifkan jejak di dalam iblis langit. Hal ini segera menyebabkan iblis langit itu hampir menghilang. Iblis langit itu harus mundur, sambil menatap Wang Lin dan terus mengeluarkan raungan rendah. Wang Lin berpikir, tubuh boneka itu tidak cukup kuat, jadi akan sangat sulit bagi jiwa asal untuk bertahan hidup di langkah kedua. Namun jika aku mengambil keganasan tubuh roh dari roh surgawi tapi masih gagal, maka aku tidak akan dapat memurnikan penjaga surgawi lagi.
pikir Wang Lin sambil menekan roh surgawi di dahinya. Karena aku akan memurnikan harta karun, maka aku menginginkan harta karun berkualitas tinggi. Jika hanya asken dan tahap akhir, itu tidak akan sebanding dengan semua hartaku dan roh surgawi ini, pikir Wang Lin dengan dingin dan tangan kirinya membentuk segel. Ia menyentuh dahinya dan mengeluarkan seuntai petir. Petir ini mengandung api, dan melemparkannya ke tubuh boneka itu. Iblis langit itu sangat ganas dan tidak mau disegel di dalam boneka. Ia meraung dan hendak menyerang. Sebuah cambuk muncul di tangan kanan Wang Lin, dan ia pun mencambuk iblis itu. Dengan sekali sentakan, iblis itu menjerit memilukan. Cambuk itu adalah musuh alaminya. Beberapa bulan berlalu, di bawah penyempurnaan Wang Lin yang tak henti-hentinya, iblis langit dan jiwa asal Dujian menyatu dan melahap satu sama lain sebelum hancur berkeping-keping. Namun, iblis langit itu sangat kuat, bahkan ketika hancur berkeping-keping, kepingan-kepingan itu masih terhubung. Wang Lin menghabiskan lebih dari setengah tahun untuk menyempurnakan boneka langit pertamanya, meskipun tingkat keberhasilannya sangat rendah, namun dengan tambahan iblis langit, keberhasilan pemurnian jiwa asal tidak lagi bergantung pada keberuntungan, kecuali dia menggunakan jiwa iblis terpencar, dia tidak akan mampu memurnikan penjaga surgawi kedua. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit kegembiraan saat menatap boneka yang memancarkan cahaya emas di depannya, yang memungkinkannya mengendalikannya sesuka hati. Kaisar Langit Qinlin tentu saja tidak akan membiarkan penjaga langit manapun memberontak. Selama proses pemurnian, berbagai cara untuk mengendalikan boneka-boneka itu diterapkan. Wang Lin telah menyempurnakannya dengan energi asalnya sejak lama, sehingga kendalinya atas boneka itu telah mencapai puncaknya. Meskipun iblis langit itu tidak terkendali, ia telah disegel selama proses pemurnian dan menyatu dengan boneka itu. Wang Lin menjentikan setetes darah ke dahi boneka itu, dan menyatu dengan boneka itu, menyebabkan boneka itu tiba-tiba membuka matanya. Sepasang mata itu kosong, meskipun demikian, ada jejak kecerdasan di dalamnya. Tahap yin dan yang gumam Wang Lin saat indera spiritualnya menyapu tubuh boneka itu. Auranya mirip dengan Situnan, meskipun tidak sekuat Situnan, namun auranya tidak jauh lebih lemah. Pikir Wang Lin menjadi mengagumi Kaisar Langit Qinlin. Orang ini sangat cerdas karena menciptakan cara pembuatan boneka seperti ini. Meskipun jiwa asal penjaga langit telah menyatu dengan tubuhnya, ia tidak dapat menggunakan banyak mantra, dan tidak dapat menandingi kultivator Yindan yang sejati. Namun, ada beberapa mantra yang disiapkan khusus untuk penjaga langit, pikir Wang Lin dengan mata berbinar. Aku sudah menyiapkan sesuatu untuk penjaga langit ini, pikir Wang Lin mengulurkan jarinya menyentuh dahi boneka itu, dan banyak kabut hitam keluar dan langsung memasuki boneka itu. Mata boneka itu tiba-tiba memancarkan aura pembantaian yang pekat. Wang Lin dengan tenang berkata, sembunyi. Tubuh penjaga langit itu berkedip, lalu tiba-tiba menghilang di belakang bayangan Wang Lin. Wang Lin merenung, peluang lebih besar untuk meninggalkan tempat ini, dengan kemampuan boneka penjaga langit. Renung Wang Lin mengayunkan tangannya, dan sebuah pedang besar melayang keluar. Itu adalah pedang kekayaan. Ini pedang pertamaku, rahasia apa yang kau miliki? Pikir Wang Lin menggosok pedangnya. Saat ini, di luar gelap gulita dan deru angin terdengar dari dalam gua, kekuatan hisap yang tiada habisnya datang dari lubang itu, seakan ingin melahap segalanya. Wang Lin duduk bersila di dalam celah, menatap kegelapan. Terjebak di sini menyebabkan rasa kesepian perlahan muncul di benaknya. Sebuah bola putih kecil melayang di hadapannya, selalu ada sosok samar di dalam bola kecil itu yang diam-diam menemaninya. Dengan keberadaan bola putih itu, kehangatan di hati Wang Lin memenuhi jiwanya, dan terasa abadi. Wang Lin mengangkat tangannya dan bola putih itu perlahan mendarat di telapak tangannya. Bola putih itu berkedip-kedip dan memancarkan cahaya lembut. Hal ini membuat Wang Lin merasakan kembali kebahagiaan yang telah lama hilang. Kebahagiaan setiap orang berbeda-beda. Kebahagiaanku adalah menemani orang tuaku, menemani Wan Er, pikir Wang Lin dengan getir. 2 tahun berlalu, namun selama 2 tahun ini, daya hisap dari luar mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Selama 2 tahun ini, Wang Lin menggunakan hati yang tenang untuk memahami jurus apa yang ada di dalam pedang kekayaan. Satu suara dari dalam gulungan tiba-tiba terdengar. Gulungan itu muncul dan terbuka di udara. Sosok wanita cantik perlahan muncul dan berkata, "Turun." Wang Lin tidak berbicara, jarinya membentuk pedang dan mengayunkannya ke bawah. Setelah ayunan sederhana itu, gulungan itu langsung tertutup dan tidak ada suara lagi yang terdengar dari dalamnya.
Selama 3 tahun ini, perempuan di dalam gulungan itu telah muncul sebanyak 4 kali. Setiap kali muncul, ia akan mengatakan itu, tapi Wang Lin tidak penasaran dengan apa yang ada di dasar lubang. Ketenangannya tak pernah hilang, ia bahkan tidak memeriksa susunan formasi misterius di bawahnya untuk kedua kalinya. Sebelum ia memiliki cukup kekuatan, rasa ingin tahu merupakan hal paling mematikan, karena itu, ia menunggu kekuatan hisap di luar retakan melemah. Wang Lin memejamkan matanya dan membenamkan dirinya dalam daunnya. Daunnya memiliki 2 bagian, pertama, sungai dunia bawah, dan kedua, pembentukan jiwa sungai dunia bawah. Namun, jiwa sungai dunia bawah hanyalah jutaan pecahan jiwa dari bendera jiwa yang dipadatkan, itu belum ada niat membunuh. Meskipun iblis langit itu ganas, namun itu tidak cukup untuk menjadi jiwa bagi sungai dunia bawahnya. Jiwa sejati untuk sungai dunia bawah bukanlah jiwa yang kuat. Seringkali, jiwa yang sederhana dan lemahlah, yang mengandung paling banyak keganasan dan niat membunuh. Jika aku bisa meninggalkan tempat ini, aku harus mengunjungi dunia fana untuk memurnikan jiwa ganas bagi sungai dunia bawahku. Pikir Wang Lin membuka matanya. Aku terjebak di sini, tapi ini memberiku kesempatan untuk memahami kekuatan langit dan bumi, kesempatan untuk mencapai langkah ketiga dalam daoku. Meskipun mata Wang Lin tenang, ada sedikit rasa dingin di dalamnya. Wang Lin berdiri dan menunjukkan tatapan dingin saat melangkah melewati garis pemisah. Setelah merenung sejenak, ia melompat keluar dari celah, sosoknya bergerak secepat kilat dan langsung menuju batu besar yang berjarak sekitar 200 kaki. Formasi pedang bintang 7 mengikutinya keluar dari celah, dan daya hisap yang kuat dari dasar lubang langsung meningkat. Menghadapi daya hisap yang kuat, dalam sekejap beberapa garis merah tercabut dari tubuh Wang Lin, semuanya langsung berubah menjadi kabut merah dan menghilang ke dasar lubang. Pada saat yang sama, formasi 7 pedang berputar cepat di sekitarnya hingga menciptakan kekuatan dorong yang menjadi semakin kuat. Namun, jika ia melakukan satu kesalahan saja, ia akan tersedot ke dalam lubang yang dalam. Daerah sekitarnya dipenuhi aura dingin yang pekat, dan daya hisapnya bahkan lebih menakjubkan, seolah ada tangan besar yang menekan dari atas, dan tangan besar yang menarik tanpa ampun dari bawah pada saat yang bersamaan. Kecepatan formasi 7 bintang telah mencapai batas tertentu, tapi kekuatan yang dihasilkannya tidak cukup untuk menahan hisapan, tubuhnya pun ikut tertarik ke bawah bersama formasi pedang itu. Pada saat ini, sesosok hitam tiba-tiba muncul di bawah kakinya dan tangannya membentuk segel. Dalam sekejap, boneka langit itu menciptakan tornado dahsyat yang mampu menghentikan daya hisap sesaat, membawa Wang Lin dan formasi pedang menuju batu raksasa itu. Setelah menginjak batu besar itu, Wang Lin menghela napas lega. Kombinasi formasi pedang dan boneka itu memang mampu menahan daya hisap, tapi tidak untuk waktu yang lama. Wang Lin duduk bersila di atas batu, dan memaksa garis merah keluar dari tubuhnya. Wang Lin melambaikan tangannya, dan tornado itu tiba-tiba menghilang ke dalam boneka yang bersembunyi di balik bayangannya. 7 pedang berputar cepat di sekitarnya setelah tornado menghilang, namun tanpa tornado, Wang Lin sama sekali lagi merasakan daya hisap yang luar biasa. Semakin banyak garis merah di tubuhnya yang tercabut, semua garis merah ini meledak menjadi kabut merah dan menghilang. Hal ini terus berulang menyebabkan kulitnya tidak lagi merah sepenuhnya, dan perlahan menunjukkan warna kulitnya. Boneka itu muncul dari bayangannya sekali lagi, dan menciptakan tornado, lalu membawanya kembali ke celah, dan tiba di suatu tempat di dalam celah tanpa daya hisap. Tubuh Wang Lin melemah, seolah baru saja bertarung melawan beberapa ascendan tahap akhir sepanjang hari. Dalam beberapa hari terakhir, Wang Lin harus menahan kekuatan hisap, membentuk formasi pedang 7 bintang, memaksa garis merah keluar dari tubuhnya, juga mengalirkan energi spiritual surgawi ke dalam tubuhnya, untuk menstabilkan energinya. Setelah itu, ia mengendalikan formasi 7 pedang, dan berjalan keluar dari celah itu sekali lagi. Pada hari ini, ia telah terperangkap di sana selama 4 tahun, ia duduk di atas batu besar di dalam lubang, dan di bawah kulit tangan kanannya ada garis merah. Itu adalah untaian garis merah terakhir di dalam tubuhnya. Begitu garis itu dipaksa keluar, Wang Lin membuka matanya, segel pembantaian surgawi, gumam Wang Lin merenung cukup lama, dan rasa dingin di matanya perlahan menghilang. Ia menundukkan kepala dan menatap formasi teleportasi. Jika ia ingin mempelajari daya hisap, ia harus membuka kabutnya, dan tidak melawannya. Ia harus menjadi transparan agar daya hisap dapat menembus tubuhnya. Waktu terus berlalu dan Wang Lin tampak menyatu dengan batu itu. Awalnya, daya hisapnya mampu membuatnya sedikit bergerak, tapi lambat laun Wang Lin seolah menjadi transparan. Daya hisap itu hanya akan menembus tubuhnya.
Daya hisap menembus Wang Lin tanpa henti dan melesat ke dasar, bahkan pakaian dan rambutnya pun tak tergerak oleh daya hisap itu. Selama 6 tahun terakhir, Wang Lin duduk di batu, dan merasakan daya hisap yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia perlahan memasuki kondisi misterius. Ia merasa dirinya telah lenyap sepenuhnya. Karena ia telah lenyap, daya hisap itu sama sekali tidak berpengaruh padanya, bahkan jiwanya telah menyatu sepenuhnya dengan kekuatan hisap. Pada tahun ke-17 sejak Wang Lin terperangkap di sini, ia membuka matanya. Saat ini matanya menunjukkan jejak perubahan dan dengan tenang menatap kegelapan di hadapannya. Penggabungan pikiranku dan daya hisap, ini tidak akan terjadi jika ada sedikit penolakan. Untuk memahami daya hisap dan benar-benar menyatu dengannya, aku harus menjadi bagian dari daya hisap itu. Begitu aku menjadi kekuatan penghisap, aku akan menyatu dengannya, pikir Wang Lin merenung. Satu suara tiba-tiba terdengar dari dalam gulungan, turun. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya yang memancarkan kilat. Ia menundukkan kepala dan menatap kegelapan di bawahnya. Cahaya di matanya semakin terang, saat kecerahan mencapai puncaknya dan tiba-tiba menghilang. Wang Lin perlahan berdiri setelah 13 tahun tak bergerak dan melangkah maju. Tubuhnya langsung jatuh ke dasar lubang kegelapan dengan cepat. Daya hisapnya seperti tangan besar yang menyeretnya tanpa ampun. Saat ia jatuh, udara menjadi semakin dingin. Seluruh pikirannya terbenam dalam keadaan misterius. Satu-satunya pikiran di benaknya adalah menyatu sepenuhnya dengan daya hisap itu. Pada saat ini, jiwa asalnya mengeluarkan dentuman gemuruh, menyatu dengan kekuatan hisap, bertransformasi menjadi kekuatan hisap, daya hisap itu menembus tubuhnya dengan liar dan mengalir melalui jiwa asalnya. Pada saat ini, Wang Lin membuka matanya, meskipun tubuhnya tenggelam, ia menunjukkan senyum tipis, tubuhnya berhenti jatuh. Daya hisap menembus tubuhnya, dan tidak lagi menghalanginya sama sekali. Jiwa asalnya, dagingnya, segala sesuatu di sekitarnya, telah menyatu dengan daya hisap. Ia menjadi bagian dari daya hisap itu. Ia melihat ke bawah dan menyadari bahwa tak ada dasar, yang ada hanyalah jurang tak berujung yang seakan-akan dapat melahap seluruh eksistensi di dunia. Sudah waktunya untuk pergi. Kemampuan ketiga Daoku adalah kekuatan dunia bawah, pikir Wang Lin mengangkat kepalanya hingga dia melihat ke atas dan perlahan mulai bangkit. Namun suara wanita itu tiba-tiba kembali terdengar, "Turunlah, aku mohon padamu, turunlah." Untuk pertama kalinya, ada emosi dalam suara wanita itu. Wang Lin berhenti dan merenung. Suara yang telah menghilang selama 13 tahun itu kembali bergema di benaknya. Selama itu perempuan ini tak pernah bicara, namun kali ini, kata-katanya kini mengandung emosi yang dalam. Dia mengayunkan tangan kanannya, dan gulungan itu pun terbang keluar. Saat gulungan itu terbuka, memperlihatkan bokong wanita cantik. Untuk pertama kalinya, Wang Lin terkesima saat mengamati bokong wanita cantik di dalam gulungan itu. Meskipun hanya sebuah figur, sosoknya memancarkan aura keanggunan yang tak tertandingi. Suara wanita itu kembali terdengar, "Aku mohon, turunkan aku tidak bisa meninggalkan gulungan ini, jadi kau tidak akan berada dalam bahaya. Aku tidak bisa membantumu apapun, aku tidak bisa memberimu apapun, tapi aku mohon padamu untuk membawaku ke sana." Wang Lin menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Di bawah sana benar-benar gelap dan sangat dingin. "Aku tidak bisa membantumu. Kalau kau mau pergi, pergilah," kata Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tidak lagi melihat gulungan itu saat ia menuju ke atas. Ia punya terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Ia telah membuka semua penghalang di dalam gua sebelum Tian Yunzi dan rombongannya tiba di negeri roh iblis, agar ia bisa memasuki gua yang sebenarnya. Meskipun dia tidak tahu kapan Tian Yunzi dan rombongan akan tiba, namun dalam percakapannya dengan Yao Xie, sepertinya Tian Yunzi akan segera tiba. Sebelum mereka tiba, ia harus menyelesaikan persiapannya. Waktunya terbatas, dan ia tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan rasa ingin tahu. Terlebih lagi, dia harus memastikan Tian Yunzi tidak bisa melihat apa yang telah terjadi agar dia bisa meninggalkan negeri roh iblis ini dengan aman. Jika dia melakukan satu kesalahan saja, nyawanya akan menjadi taruhannya. Wanita di dalam gulungan itu gemetar. Ia ingin berbalik, tapi ada segel yang mengendalikannya. Sekeras apapun ia mencoba, ia tak bisa berbalik. Melihat Wang Lin terbang semakin tinggi hingga hampir menghilang, dia segera berkata dengan, "Kamu, tidakkah kamu ingin tahu sejarah sebenarnya dari manik langit di dalam jiwa asalmu?" Meskipun suaranya lembut, Wang Lin masih bisa mendengarnya dengan jelas. Kata-kata itu bagaikan 10.000 guntur yang menggelegar di benaknya, membuatnya tiba-tiba berhenti. "Tidakkah kau ingin jiwa wanita yang hancur itu bangkit kembali?
Kalau yang didengarnya sebelumnya bagai 10.000 guntur yang menggelegar di dalam benaknya, maka ini adalah 10 juta guntur yang meledak di dalam dirinya, bahkan mengguncang jiwa asalnya. Jiwa asalnya, ingatannya, segalanya, seketika meledak bagai banjir dahsyat. Pada kalimat kedua itu, seolah-olah seluruh langit runtuh, bahkan dengan kekuatan mentalnya, ia tak kuasa menahan gemetar tubuhnya. Ia berbalik dan menatap wanita itu, matanya bagai mata binatang buas, tak lagi tenang seperti hasil kultivasinya selama 800 tahun. "Apa katamu?" seru Wang Lin dengan suara serak yang tidak pernah keluar dari mulutnya. Wanita itu berkata dengan lembut, "Aku bisa memberitahumu asal-muasal manik langit, aku juga bisa memberitahumu cara untuk membangkitkan jiwa wanita di dalam manik itu, aku bahkan bisa memberimu kesempatan untuk pergi dari sini," kata wanita itu. Wang Lin memejamkan mata, ia tak lagi memikirkan apakah kata-kata wanita itu benar atau salah. Dia tidak berbicara saat dia melangkah, meraih gulungan itu, dan dengan cepat melesat menuruni lubang bagaikan meteor. Wanita di dalam gulungan itu berkata dengan lembut, "Tenang saja, aku tidak menipumu, aku sudah membuat keputusan besar untuk menceritakan semua ini padamu." Wang Lin tak bersuara, dan genggamannya pada gulungan itu semakin erat. Rasa dingin yang datang dari dinding bahkan lebih kuat, dan daya hisapnya lebih besar. Entah berapa lama waktu telah berlalu dan lubang itu benar-benar terasa tak berdasar. Sejauh apapun ia turun, yang ada hanyalah kegelapan yang seakan membentang tanpa akhir. Hampir sampai, suara wanita itu bergetar. Di tempat ini, daya hisapnya luar biasa kuat, tubuh Wang Lin melayang bersama daya hisap itu. Setelah sekian lama, sebuah koridor pendek muncul dari dalam kegelapan di bawah. Ada pusaran raksasa di koridor itu. Pusaran itu berputar perlahan, dan daya hisapnya berasal dari pusaran itu. Yang misterius adalah, daya hisapnya seolah tersegel di sini, karena tidak ada sedikit pun daya hisap di sini. Baru setelah jarak tertentu dari pusaran, daya hisapnya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Saat Wang Lin menatap pusaran itu, sebuah kekuatan aneh muncul dari gulungan itu dan memasuki tubuhnya. Kekuatan itu terkondensasi di matanya, dan saat ini, matanya mampu menembus pusaran itu untuk melihat ke dalamnya. Langit berbintang dengan planet kultivasi yang tak terhitung jumlahnya, itu tampak seperti dunia lain. "Apa tempat itu?" seru Wang Lin terkejut menatap pusaran itu. Wanita di dalam gulungan itu berkata, "Itu kampung halamanku, pusat semua bintang," kata wanita itu. Mata Wang Lin menyipit, dalam ingatannya, tidak ada informasi tentang sistem seluruh bintang, bahkan dalam warisan ingatan Dewa Kuno Tusi, tidak ada informasi tentang sistem bintang ini. Wanita itu berkata, "Dulu, ada sebuah wilayah misterius, tempat ini adalah tanah suci para kultivator dari seluruh alam semesta, namanya adalah wilayah surgawi. Banyak rumor tentang Celestial Domain telah menghilang seiring berjalannya waktu, bahkan tidak ada seorang pun yang yakin apakah Celestial Domain ini benar-benar ada. Namun, satu rumor telah beredar, rumornya adalah bahwa Celestial Domain telah meninggalkan para kultivator dan meninggalkan alam semesta ini. Satu-satunya yang tersisa adalah 4 terowongan, yang dulunya terhubung ke Celestial Domain. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, keempat terowongan itu menjadi tempat yang harus dikunjungi oleh para kultivator tingkat tinggi, dan menjadi Celestial Realm. Keempat Celestial Realm ini masing-masing adalah angin, hujan, guntur, dan petir. Di bawah masing-masing dari 4 alam surgawi terdapat sistem bintang yang sesuai, di atas sistem bintang surgawi terdapat alam surgawi guntur. Manik yang menentang surga itu, bukan milik sistem bintang aliansi, manik itu pertama kali muncul di sistem bintang surgawi. Tidak ada yang tahu bagaimana manik itu muncul, tapi ketika itu terjadi, semua kultivator tingkat atas di sistem bintang surgawi merasakan keberadaan domain surgawi kuno. Bisa dibayangkan bahwa jejak domain surgawi kuno membuat semua kultivator tergila-gila, namun, pada akhirnya, manik ini menghilang secara misterius. Bertahun-tahun kemudian, kami mendapatkan beberapa petunjuk entah kenapa, manik ini muncul di alam surgawi hujan di sistem bintang aliansi. Wang Lin menyipitkan matanya dan bertanya, "Kaulah yang memasang formasi teleportasi itu?" Wanita di dalam gulungan itu merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. "Aku tidak memasuki sistem bintang aliansi dari sini, tapi susunan transfer itu memang dibuat oleh seorang kultivator dari sistem bintang All Heaven. Susunan transfer itu tidak lagi berfungsi, kecuali ada batu All Heaven, bahkan giok surgawi pun tidak dapat mengaktifkannya. Aku sudah menceritakan semua yang ku ketahui tentang manik yang menentang langit. Soal jiwa di dalam manik, leluhurku pasti bisa membantumu."
selama kau membawaku kembali ke tata bintang All Heaven dan mengirimku pulang, aku pasti akan meminta leluhur untuk membantumu menghidupkan kembali jiwa di dalam. Tatapan Wang Lin menjadi dingin, ia menatap wanita itu sejenak lalu mengalihkan pandangannya melihat tata bintang All Heaven. Apa yang dikatakan wanita itu jelas untuk memancingnya ke tata bintang All Heaven. Wang Lin bertanya dengan tenang, "Kamu berasal dari sekte mana?" Sistem bintang All Heaven berbeda dengan sistem bintang aliansimu, tidak ada sekte, hanya keluarga kultivasi. Keluargaku adalah keluarga siang di planet Donglin. Wang Lin tampak merenung, sesaat kemudian, ia berkata, "Saya khawatir tidak bisa melewati pusaran ini dengan tingkat kultivasiku saat ini." Wanita itu menggelengkan kepalanya, "Kamu punya manik yang menentang langit, jadi kamu pasti bisa melewatinya." Kilatan dingin melintas di mata Wang Lin, karena wanita ini begitu yakin, ia pasti menyembunyikan banyak hal. Wang Lin tak lagi membuang waktu dengan wanita itu, tangan kanannya terulur, meraih gulungan itu, lalu bergerak. Ia tidak menembus pusaran, melainkan terbang ke atas. Wanita di dalam gulungan itu terkejut dan segera berkata, "Kamu tidak ingin menghidupkan kembali jiwa di dalam manik itu?" Wang Lin merenung dan hanya diam. Ia menyebarkan jiwa asalnya, membuatnya menyatu dengan kekuatan hisap dan terbang ke atas. Sepanjang jalan, apapun yang dikatakan wanita itu, Wang Lin tidak menjawab sama sekali. Setelah beberapa waktu, Wang Lin tiba di sebuah batu besar. Di seberang batu besar itu ada celah. Ia mendarat di batu besar itu dan mengamati susunan transfer teleportasi. Jiwa asalnya memancarkan petir melalui kakinya dan menembus batu besar itu. Suara retakan langsung terdengar dari batu besar itu saat petir menyambarnya. Kemudian, dengan suara dentuman, batu itu runtuh menjadi puing-puing dan tersedot oleh daya hisapnya. Tanpa batu besar ini, tempat ini menjadi sama seperti tempat lain di dalam lubang ini. Wang Lin meraih gulungan itu dan memasuki celah sejauh 200 kaki. Setelah memasuki tempat ini, Wang Lin mengayunkan tangannya, dan gulungan itu pun tertancap jauh di dalam dinding. Tatapannya menjadi dingin, tangannya membentuk banyak segel, lalu simbol segel-segel yang tak terhitung jumlahnya mendarat di sekitar gulungan itu. "Mengapa kau melakukan semua ini? Tanpa bantuanku, jiwa di dalam manik tidak dapat dihidupkan kembali," kata wanita itu dengan cemas. Suara tersegel pikir Wang Lin dengan dingin saat tangannya bergerak semakin cepat, dan banyak penghalang hampir menutupi seluruh retakan. Dia telah memeriksa gulungan itu saat terbang dan tahu dia tidak bisa menghancurkannya, namun, wanita di dalam gulungan itu tahu terlalu banyak rahasianya, karena dia tidak bisa membunuhnya, lebih baik dia disegel selamanya. Wanita itu berteriak ganas Wang Lin, "Tanpa aku, jiwa di dalam manikmu takkan pernah bisa bangkit." Ekspresi Wang Lin nampak muram, tangannya bergerak semakin cepat, dan suara ganas wanita itu perlahan melunak hingga menghilang sepenuhnya. Wang Lin mundur selangkah dan terbang ke atas. Ada kilatan dingin di matanya saat tangan kanannya menyentuh retakan. Retakan itu langsung runtuh, mengubur gulungan itu jauh di dalam gua. Tak seorang pun akan tahu bahwa ada seorang wanita di dalam gulungan yang tersegel di sini. Bahkan jika ada orang yang datang ke sini, mereka akan disibukkan dengan daya hisap lubang. Setelah selesai menyegel, dia tidak langsung pergi, tetapi tetap menjaga jarak dan menunggu. Beberapa hari kemudian, ada fluktuasi samar dari tempat gulungan itu disegel. Wang Lin tersenyum dingin. Tangannya membentuk segel, dan boneka langit muncul dari belakangnya, dan melesat tepat ke arah retakan itu. Tangan penjaga langit itu membentuk segel yang kuat segera muncul dari tangan penjaga langit itu, dan menekan fluktuasi yang muncul. Wang Lin samar-samar mendengar erangan memilukan dan terus memasang banyak segel batasan di kedalaman retakan bersama boneka penjaga langit. Setelah menyelesaikan semua ini, Wang Lin menarik pengawal langit dan langsung terbang ke atas. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.